momen syahadat yang diantarkan oleh ibunya, sehingga satu gedung menangis. Siapkan tisu ya, silakan disimak. Mengantar ke sini? Iya. Apa mama, di mana ada orang tua, seorang mama mengantarkan anaknya untuk bersyahadat, itu sebuah pukulan sebenarnya. Kalau di daerah lain, anaknya udah dibuang. Iya. Ada di Semarang itu, ibunya membuang anaknya. Itu anaknya, putra laki-laki satu-satunya, bersyahadat bersama kami, mahasiswa, dibuang. Bukan hanya tidak diantarkan, dibuang sekarang. Kuliah tidak dibiayai, makan tidak dibiayai. Begitu. Mama hari ini mengantarkan putrinya untuk bersyahadat. Ini bagaimana ini? Bertolak belakang dari cerita pada umumnya. Mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Ya. Ya. Mama asli mana? Opak dari Erika, Gorontalo. Oh, Gorontalo. Ya. Mak, permisi, mohon maaf, namanya Mama siapa? Yanti. Bukan. Yanti Enga. Bu Yanti Enga mengantarkan putrinya. Ini putri nomor berapa? Anak Pertama. nomor berapa? Pertama? Iya. Allahu Akbar. Pertama. Luar biasa. Kemudian masih ada anak berapa? Anak total? 2. 2. Ya. Total berarti 2 anak. 3 anak. Oh, 3 anak. Ya. Ini Ananda, Stefani, kemudian laki perempuan yang kedua 3. Laki-laki 22. Laki-laki dua-duanya. Paling kecil usia? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Kalau Mbak Stefani ini umur berapa? 24 tahun. 24 tahun. Baik, Ananda, Stefani, mohon dibantu diceritakan bagaimana Ananda bisa hadir ke sini untuk menyatakan ingin bersyahadat, apa dasar keinginannya dan seterusnya. Silakan. Apa ada yang orang memaksa? Ada orang ini yang menyuruh, memaksa? Tidak. Tidak. Papa masih ada? Dari hati nurani memang ingin masuk. Masuk Islam. Papa masih ada? Ada. Ada. Berhalangan hadir ke sini ya? Iya, lagi kerja. Nggak ada masalah Enggak. sama Papa? Enggak. Papa memperbolehkan ya? Iya. Kasih izin. Ananda saat ini mahasiswa atau Lagi bekerja. bekerja? Baik. Pandangan Ananda tentang bagaimana Ananda bersyahadat ini kan ada jurang perbedaan ya, perbedaan terbesar tentang ketuhanan Islam sama Kristen ini. Bagaimana pandangan Ananda ini? Siapa Tuhan Ananda yang sebenarnya itu siapa? Sudah tahu belum? Iya. Sudah. Siapa Tuhan Ananda? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yesus, kalau Ananda ini sudah masuk Islam nanti, ini Yesus sebagai apa? Nabi. Sebagai Nabi. Saya tidak tega mau nanya lagi, Ustaz. Tidak tega. Langsung saja kepada Ustaz Kainama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hari ini saya ingat tanggal 26 Agustus 2009. Dan saya pernah menjadi orang yang duduk di tempatnya Stefani Erika. Saya sama seperti kamu, Nak. Saya mualaf. Dan saya tidak malu bilang hal itu. Saya tidak ada yang antar. Karena saya bersyukur sama Allah pada saat itu tidak ada keluarga yang antar. Sampai 8 tahun kemudian, baru 8 tahun setelah itu baru terbuka komunikasi. 8 tahun setelah saya syahadat, baru terbuka komunikasi pertama. Telepon dari Mami. Jadi pada satu hari saya dapat telepon dan saya lihat ini nomor saya tidak kenal. Lalu begitu saya, Assalamualaikum, kan sudah terbiasa begitu. Dia kalau angkat telepon, saya bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, ini siapa? Nomornya saya tidak kenal, afwan, minta maaf. Nanti saya tutup. Dia diam saja.
Oh ya udah ya, saya tutup ya. Terus dia bilang gini, Nyong. Dia panggil saya Nyong. Nyong. Bayangkan, seorang Leonora Watimena, istri dari Yakobus Domingus Kainama, pendiri gereja di Ambon sana, pendiri, harus merendahkan dirinya untuk telepon anak bungsunya yang mengucapkan syahadat dari seorang pelayan gereja GPI. Saya nggak pikirin saya hari itu. Saya pikirin mami hatinya bagaimana, perempuan yang telah melahirkan aku ini, berdarah-darah, bertaruh nyawa ini. Dia merendahkan dirinya untuk cuma bilang, Nyong, pulang. Hari ini orang terhebat buat saya adalah dia. Hari ini orang terhebat buat saya adalah dia. Karena dia datang untuk memberikan motivasi serta dukungan bahwa anaknya memilih jalan yang benar. Dengar baik-baik. Anaknya memilih jalan yang benar. Dan maminya menyetujui walaupun hatinya hancur. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya mengalami. Biasanya yang keras menentang itu adalah justru bukan mami papi atau bung atau usi kakak, bukan. Tapi orang-orang di sekitar, justru yang bikin panas itu orang-orang di sekitar. Padahal cinta tidak akan terputus ketika anak mengucapkan syahadat dan mami papi masih Kristen. Yang sibuk tuh orang di luar. Yang sibuk orang di luar. Maka itu saya sangat bersyukur orang tua dan keluarga ada antara Erika. Agar apa? Agar orang tahu bahwa ketika engkau mengucapkan syahadatain, kalimat dua syahadat, engkau tidak akan bisa merubah apapun. Sekali lagi Erika, engkau tidak akan bisa merubah apapun bahwa engkau adalah Tante Yati punya anak. Tante Yanti pun anak perempuan. Dan Tante Yanti tidak akan bisa merubah ini sampai akhir hidupnya sekalipun. Walaupun Erika Stefani telah mengucapkan syahadatain. Dan syahadatain ini jadi gambaran. Perhatikan baik-baik semuanya. Ketika ada seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu langit penuh sama malaikat Tante Yanti. Malaikat penuh ini di langit sampai ada hadits yang menyatakan sayap dengan sayap. Sayap apa maksudnya malaikat ini? Itu bertemu dan saking penuhnya itu tidak bisa bergerak karena penuh ini dengan malaikat Allah. Tante Yanti dan maaf ya jangan marah. Malaikat Allahku itu tidak peduli Tante Yanti Kristen kah tidak. Hari ini semua bebanmu diangkat dan kau diberkati. Ketika Tante Yanti bawa kekuatan, padahal saya tahu Tante Yanti nggak sanggup untuk jalan aja, nggak sanggup. Motohan muka itu tidak sanggup. Saya berani bilang gini karena saya mengalami. Dengan segala kerendahan hati kayak namamu sampaikan kepada yang terhormat Tante Yanti. Apa itu? Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kau antarkan anakmu untuk mengucapkan syahadat dan kau tidak peduli hatimu sendiri hancur. Kehancuran hatimu ada harga di pandangan mata Allahku, Tante. Allahku tidak terima barang-barang gratisan. Allahku tidak pernah berhutang kepada ciptaannya. Allah akan membayar semua apa yang diberikan oleh ciptaannya kepada dia. Dan hari ini
Engkau memberikan putrimu untuk berada di dalam lingkaran rahmatan lil alamin, kebenaran sejati, damai sejahtera, shalom, shalom. Maka timbullah kata Islam, artinya damai sejahtera. Oleh sebab itu tadi saya bukakan yang biasa disebutkan oleh para pendeta ketika kita pulang dari gereja. Apa itu? Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih banyak Tante Yanti. Allah jawab semua kebaikan serta segala pergumulan hatinya. Insya Allah ketika dia ada di rumah, dia menjadi perwakilan damai sejahtera di rumah Tante dan di hati Tante juga. Dan ini tidak berubah apa-apa. Engkau masih tetap putrinya dan Tante tetap menjadi ibumu. Islam mengajarkan kepada wali-wali daya ahsan, beribadahlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Tidak disebutkan agamanya harus Islam. Itu yang Masya Allah, yang Subhanallah, itu Islam. Insya Allah ketika engkau berada di dalam rahmatan lil alamin agama Islam, nak, insya Allah engkau membawa hidayah ke dalam rumahmu. Jika satu orang percaya, maka satu rumah akan diselamatkan. Iman itu. Insya Allah. Jangan jauh dari mami dan keluarga. Kalau ada yang maki, marah-marah, itu hal biasa, normal. Normal sekali. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Apa? Rahmatan lil alamin. Jangan tinggalkan dia. Berbakti sama dia. Tetap hormat dan sayang sama dia. Masalah iman, Allah hari ini menyaksikannya. Tante, terima kasih banyak sudah hati lega. Insya Allah Allah sayang kalau berkahi Tante bersama keluarga. Ya Tante, insya Allah. Ya wajar kalau masih ada ini rasa-rasa sedikit, wajar manusia. Tapi luar biasa yang Tante lakukan hari ini. Allah yang balas semua kebaikan. Sudah siap? Nanti dipimpin sama Ustadz Haris Tuntun. This is a great day for you. Ini adalah hari besar untuk kamu, nak. And if you're ready, apakah kamu siap? Ready. okay. Ya. Bismillah. Jadi ikut sama aku ya. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Stefani, Erika, aku, Kainama mau bertanya kepadamu, dan aku ingin engkau jawab aku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Agamamu apa sekarang? Islam. Takbir. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi naba'u yuqafi mazida. Biarlah engkau lihat setiap orang yang mengangkat tangannya, ya Allah. Kami mengucap syukur, ya Allah. Setiap saat ada yang mengucapkan syahadat kepadamu, ya Allah. Kami mengucap syukur karena itu bukan kami, ya Allah. Bukan karena kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemasyuran kami, bukan karena kekayaan kami, tapi Engkau menunjukkan bahwa Engkau semata-mata satu-satunya yang membuat hati orang kuat untuk mengucapkan syahadatain. Engkau yang memilih Stefani, Engkau yang menjagai dia. Engkau, ya Allah, yang mengampuni semua dosa-dosanya. Stefani jadi manusia yang baru. Stefani yang lama telah berlalu, ya Allah, di hadapan-Mu. Engkau
melupakan dan menghapuskan dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil ya Allah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.